Di video kali ini gue akan mengajak kalian ke sebuah warung mie Bangladesh. Tapi gue berasa kayak di Medan. Gimana enggak? Dari bumbu dasar mie Bangladesh dikirim dari Medan. Sampai tukang masaknya semua dikirim dari Medan langsung. Gimana sih sampai bisa seniat ini? Gue akan kupas tuntas tentang warung ini. Dan 8 bulan udah serame ini, rame banget. Tonton sampai habis, enjoy the video. Halo YouTube, let's go on and balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini gue lagi di Ciputat. Wah, aku menunggu komen-komen bungkus bangga makanan Ciputat, bungkus bangga makanan Ciputat. Tapi enggak guys, ini ada satu yang spesial. Di belakang gua ada makanan khas orang-orang Medan, Indomie Bangladesh. Langsung dari Medan bumbunya. Let's go! Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi di daerah Ciputat. Ini tepatnya nggak jauh dari belakangnya UIN. Jalan Weru Supratman, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi biasanya gue tuh kalau ngonten lo tau lah tipikal tempat gue. Gerobakan atau enggak ruko kecil. Nah ini gue kok ada di depan ruko yang gede kayak gini. Namanya Warkop Medan di Jakarta. Sebenarnya menu mereka ini jualannya warkop. Tapi nggak cuma mie goreng doang. Ini mie gorengnya dibikin mie goreng Bangladesh. Kalau kalian di Medan tahu warung Agam Senyum kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, mereka juga jual Indomie Bangladesh, jadi tuh Indomie yang pakai kayak bumbu-bumbu ala Aceh. Bangladesh tuh ala Aceh bukan sih, Bang? Aceh. Takut salah gue, tolong dikoreksi kalau gue salah. Nah, yang jadi spesialnya lagi, ternyata mereka bener-bener ngirim bumbu untuk Indomie Bangladesh ini langsung dari Medan. Yang pasti beda banget, karena jangan gue yang cerita deh. Kita langsung ngajak ngobrol salah satu owner dari Warkop Medan di Jakarta ini. Dan kenapa gue pengen banget makan di sini. Sebelumnya gue pernah kesini waktu gue collab sama Mas Acat, channel Teman Makan. Gue nggak tahu di channel Mas Acat udah naik apa belum. Tapi pas gue nyobain itu enak banget. That's why gue memutuskan untuk konten di sini juga untuk channel gue. Biar kalian tahu guys. Gue sama Bang Kiki nih. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Warkop Medan di Jakarta. Yap, barusan gue udah ceritain ke teman-teman kalau ini tuh jual makanan-makanan sebenarnya umum di Medan. Benar. Terutama di sini ada mie Bangladesh. Ya. Dan bumbunya langsung didatengin dari Medan, bener? Bener banget. Jadi sebenarnya kita di sini tuh ada berbagai macam makanan ya. Kayak lontong Medan, soto, nasi gurih, ayam penyet. Tapi kita di sini tuh lebih menonjolkan Bangladeshnya. Karena kan di Medan itu kan paling terkenal Indomie Bangladesh ya. Betul. Nah di Jakarta itu setahu kita sih kayaknya baru 1-2 orang dan umumnya belum pada tahu sih. Makanya kita buka di sini. Mencoba untuk memperkenalkan Indomie Bangladesh ke sekitar ya, Jakarta masyarakat Jakarta lah gitu ya. Dan gue denger lo bener-bener shipping tuh bumbu dari Medan ya? Yes, gitu. Ada cerita dibaliknya nggak kenapa harus dari Medan bumbunya? Ya pertama ya pasti cita rasa sih ya. Jadi biar original langsung dari Medan, jadi nggak ada yang kita proses di sini. Semua menu, terutama Bangladesh ya. Apa aja sih yang bumbunya dari Medan tuh? Lontong, Aceh. Kalau mie Aceh itu sebenarnya bumbu dari sana tapi kita bikin di sini. Cuman kalau khusus Bangladesh ini jadinya udah langsung dari Medan dikirim ke sini gitu. Nah, ini fun fact guys. Hari ini bumbu Bangladeshnya kebetulan lagi habis. 3 jerigen habis berapa minggu? 2 minggu kayaknya Bang, nggak nyampe Bang. 2 minggu. 2 minggu nggak nyampe. 1 jerigen tuh bisa berapa porsi kira-kira kalau diporsiin? Itu berapa yuk? Kira-kira yuk? Iya Bang, ratusan. Iya. 200 ada mungkin 100 200. Nah, jadi kita gini. 220. Iya. Jadi bumbu itu kan dikirim dari Medan. Setelah sampai di sini, di Medan itu langsung diproses lagi. Jadi biar nggak ada jeda. Iya, jedanya gitu. Nggak kehabisan ya. Dan kebetulan juga kita semua yang koki sama bar itu langsung dari sana juga semua. Bener-bener orang yang udah lama ibaratnya masak sama jualan Bangladesh Medan. Tuh. Lu datangin juga ke sini. Datangin langsung. Berapa orang? Ada 7, buat 5 di dapur, 2 di bar. Bener-bener niat ya. Bener, harus. Ini udah bulan keberapa lu buka? Nah, kita buka di November pas Piala Dunia. Jadi kalau dihitung sekarang sekitar 7-8 bulan Bang ya. Dan awalnya lu katanya tadi tukang masaknya baru 2. Baru 2. Awalnya malah gua yang tukang nganter langsung malah. Oh iya. Iya. Ibaratnya lu kalau udah 2 tukang masak gak cukup nambah 6. Iya. Berarti rame banget ya. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sejauh ini sih kalau kita lihat ya antusiasnya gue juga di luar ekspektasi sebenarnya ya. Berapa bulan udah kayak gini tuh ya alhamdulillah lah. Selain di Bangladesh yang favorit apa? Mie Aceh ada juga. Mie Aceh ada juga. Terutama lagi kopi kita ya. Karena kopi kita itu langsung dari Aceh. Kita pakai kopi gayo dan itu pun
pun langsung dikirim. Jadi setiap habis dikirim. Yang pasti kalau misalnya lu shipping dari sana, rempah-rempahnya dari sana ya. Betul. Dan nggak ada di sini. Betul. Ya? Karena kalaupun ada rasanya beda, Bang. Bawang gorengnya juga bukan yang kita beli gimana gitu. Serius. Iya, benar. Orang makin susah dong nyaingin lo. Ini Ya, soalnya paling rame di Ciputat ya. Hingga bagus paling rame di sepanjang jalan ini, bahkan di Ciputat baru ini. Dan lu 24 jam ya. 24 jam. Ini nih bawang goreng ini nih. Bawang goreng ini. Ini bukan bawang goreng biasa, guys. Maaf, saya dulu sedikit. Ini emang tipikal bawang yang udah ketemu sama mie goreng atau Indomie, aduh, pecah sih. Berarti kalau misalnya lu bisa 251 jerigen, let's say, itu berapa Indomie? Kita hitung kalau lagi ramenya ya, plusnya bisa 5-6. Kalau pas malam aja ya, Bang ya. Kalau dihitung 24 jam kayaknya aduh. Kalau lagi ramenya ya. Karena kan biasanya rame itu tuh di weekend paling ya. Iya, iya, iya. Beda dari weekdays biasa. Benar-benar. Cuman kalau lo pikir kayaknya weekday itu ya adem ayam, lo lihat deh. Adem ayam tapi agak pagi muter balik susah dikit. juga. Ini gue udah nggak sabar banget pengen nunjukin mie Bangladeshnya ke kalian. Jadi kita langsung pesan aja. Dan ini juga lo ada menu sate kerang ya bang ya? Bumbunya langsung dari Medan. Karena juga Emang Medan tuh hasil sate kerang ya? sebenarnya kalau kita ngomongin Medan ya, Hah? saya kalau di warkop-warkop itu kalau yang ada Bangladesh pasti ada ini. Gitu. Iya. Jadi ini buat teman makannya. Iya, biasanya. Kalau satunya di sini saya jual 6.000 per tusuk. Tapi kalau di Medan 5.000. Lo cuma beda 1.000 doang dengan bumbu Naik yang 1.000. sama kayak di sana. Nah ini nih bang ya? Iya, benar. Yang langsung dari Medan ya? Langsung dari Medan nih. Pas banget baru nyampe. Kebetulan baru nyampe pas gue Iya. di sini guys. Ini yang spesialnya yang ini. Dan ini nggak bisa diduplikasi di Nggak bisa, Jakarta, di nggak Jawa bisa. karena rempah-rempahnya juga yang ditanam di Sumatera ya. Bener. Jadi kalaupun dibuat di sini mungkin rasanya pasti beda Rasanya, ya. tapi gue belum pernah nyobain mie Bangladesh di tempat lain sih. Mie Bangladesh pertama yang gue coba di sini. Dan kenapa gue memutuskan untuk kesini lagi, padahal udah collab di konten Mas aja, karena gue suka banget dengan harga 17.000 satu porsinya. Iya. Lo udah bisa makan mie Bangladesh yang porsi reguler ya. Betul. Tapi kalau pakai puding berapa? Dua-dua ya. Kalau puding tuh telur ayam kampung sama kalau di Medan sebutannya puding ya. Iya. Tapi gue pesen 3 deh. Boleh? 3 porsi langsung. Langsung kita gaskan ya. Iya. Wah, itu mantap tuh. Alright, ini dia mie Bangladesh yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Akhirnya datang juga, gue langsung pesan double, bahkan triple. Kita lihat gue bisa ngabisin triple mie Bangladesh atau enggak. Ada telur pudingnya alias telur setengah mateng, telur ayam kampung Omega. Jadi selain dia pakai telur ayam kampung ini, pas bikin mie-nya juga dipakein sama telur ayam negeri biasa. Jadi dia dari tekstur kuahnya kental, jadi nggak berkuah gitu guys. Gue nyemak sebenarnya, guys. 1, 2, 3, yuk, Bismillah. Wah bro, wangi banget. Ini kayak lu makan mie Aceh tapi pakai Indomie, cuman rempah-rempahnya galak banget. Thank you bang. Nah tuh teh tarik baru datang tuh. Di sini juga spesial teh tarik ya, karena ibaratnya baristanya juga dari Medan ini. Yuk. Nih. Soal flavorful ini udah nggak usah ditanyain lagi. Karena tadi gue ngobrol-ngobrol sama Abang Kiki, kalau bumbu dari Bangladesh yang diterbangin dari Medan itu terdiri dari 22 rempah-rempah yang ada di Sumatera. Oke? Yuk. Flavorful banget, pesta di mulut guys. Udah pasti hancur. Gue gak usah nunda-nunda lagi, ini hancur dan LWK. Pedasnya udah pas, gurihnya enak, tekstur mie-nya juga gak terlalu lodoh banget, masih ada tekstur yang gak lembek. Gokil. Dan makan ini, temennya biasanya pakai sate kerang. Satu tusuk kerang gede ini harganya cuma 6.000 guys. Lihat deh, ini bumbu rempah-rempahnya juga tebal banget. Nyelimutin si kerang, kayak mau gue campur di sini supaya kalau ditambah sate kerang nambah lagi satu flavor yaitu manis. Tuh. Gue baru
baru tahu belakangan kalau puding di Medan artinya telur setengah matang. Dan mereka pakai telur ayam kampung Omega. Jadi kalian lihat di sini bedanya adalah dari kuningnya yang lebih ke arah orange. Orange itu bahasa Indonesia apa? Jingga ya? Orange. Iya, orange jingga bro. Pasti di dalam kepala lo jingga itu ungu ya? Iya. Salah. Ungu itu nila. Jadi pusing guys. Yuk. Gue dapat cerita dari Bang Kiki kalau ada banyak orang Medan yang nongkrong di sini, termasuk Yaksmennya Bang Babe Cabita sama timnya Maeli, kan orang Medan semua itu mainnya pada kesini. Katanya obat rindu. Ini bisa teman-teman Medan lagi ngerantau main ke Ciputat, main ke Warkop Medan di Jakarta. Semuanya bener-bener dari Medan. Kita minum teh tarik ya. Kalau lihat buihnya ini bener-bener nyolot deh, sampai ke atas ya. Karena apa? Busanya ini dari teknik pakai ditarik, bener-bener real ditarik. Bener-bener dari sate kerangnya, teh tarik, sampai mie Bangladesh. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Istirahat 5 menit, gue makan porsi ketiga. Lanjut porsi ketiga, karena gue udah nunggu. Gue pengen hari ini gue bener-bener puas makan mie Bangladesh guys. Wah, masih ngebul. 3 porsi. Tadi gue mau 5 tadinya, cuman Yudis ini menyetop, melindungi gue. Thank you Yudis. Merasa aku makan 4 deh. Ya. 3,5. Iya kali ya. Ini saking Indominya panasnya, telur setengah matangnya jadi matang nih. Oke, dessertnya. Kalau lu udah makan mie Bangladesh, jangan lupa sama satu specialty lagi di sini. Namanya roti cane duren. Ini pakai daging duren Medan asli, guys. Jadi pokoknya semua di sini emang bener-bener niatnya semua yang dari Medan diterbangin ke sini jadi as authentic as it gets. Ini kalau gue lihat dari teksturnya nih, ini empuk-empuk gini, guys. Karena ini isinya daging duren. Digoreng di pan gitu. Coba kita belah ya, daging duren tuh. Alamak. Nih guys ya. Yuk. Wah, durennya manis banget, kacau. Wah, gila. Lo nggak boleh nggak pesen ini sih. Habis makan Bangladesh, roti cane duren. Bener-bener pakai daging duren asli, bukan krim duren ya guys ya. Gue suka teksturnya, gue suka lembutnya, gue suka ada crispy-nya karena dibiarin crispy pas digoreng di pan itu, sama gooey dari si daging durennya itu. Lihat daging durennya sampai menclot-menclot. Biasanya kan kalau makan durian tuh, kalau nggak durian biasa ya masukin kulkas, kalau nggak es krim durian. Ini makan durian tapi anget. Gue rela besok gua nge-gym lagi. Sekarang kita bayar. Kita mau bayar, kita mau closing. Cuma pas gua mau balik, gua udah dibungkusin 3 mie Bangladesh sama 2 cane durian. Karena gua ini
kalau gue bayar, gue yakin pasti ditolak. Jadi kita bayar dulu, diem scan, baru kita tes. Ya tanya ya, gue nanya berapa total semua. Gue tadi udah ngitung yang gue makan itu sama yang beneran gue bungkus untuk diri gue sendiri total 262.000, karena gue pesen banyak banget tadi. Tapi kalau untuk berapa tadi harganya 20 ribuan guys, bahkan ada yang belasan ribu. Jadi gue coba bayar 300.000 aja sebelum Bang Andri lihat sama Bang Kiki lihat. Bang, tadi gue berapa? Gimana Bang? Bang, biar sama-sama enak lah kita. Udah santai, udah. Kita kan sekarang udah lama seharian udah gua anggap kawan. Jadi ini usaha kawan sendiri berarti. Kalau kawan tuh harus saling support. Gak apa-apa ya Bang? Aman ya? Abang. Bang, usaha kawan, Bang. Gini Bang. Gua nggak ada, sumpah. Iya, Gua nggak ada. Gua setiap usaha nggak pernah gratis. Apalagi usaha teman sendiri. Nanti aja. Next time aja Bang. Nggak mau. Abang, beneran. Kita support loh, Abang. Ini juga support banget ini. Ini semuanya kayak gini, aku memang kerjaanku memang begini ya Bang. Udah bantu banget dah. Abang beneran ikhlas Serius ya? Sukses. Sama-sama. Sukses. Nah ini Bang Andri yang ownernya nih. Kalau tadi sama Bang Kiki itu adiknya, adik kandung. Padahal tinggal di Kampung Melayu kok, usahanya di Ciputat dekat rumah gua. Lancar selalu. Tadi cerita udah banyak banget orang yang mau invest untuk buka franchise di mana-mana, karena sekali kesini pasti langsung pengen, Bang buka sini. Cuman tunggu aja. Pasti ada rencana buat buka di tempat lain ya. Amin. Ya. Semoga ya. Thank you ya Bang. Karena tadi kita udah diem scan kris, harusnya kita nggak kasih tahu ya. Harusnya jalan ninjanya lain kali kayak gitu. Karena tadi bener-bener ngotot nih. Jadi gue terima aja nih, dikantongin lagi. Tapi ini walaupun gue dapat gratis, duit yang harusnya gue bayar untuk support warung Medan di Jakarta akan gue pakai buat giveaway lo semua. Total ada 300.000, gue bagi 50.000 untuk 6 orang. Syaratnya apa? Kalian follow dulu Instagram udah @bungkusofficial. Kita closing di luar. Terima kasih banyak buat Bang Andri dan Bang Kiki atas hospitality-nya, atas makanannya, atas servisnya yang luar biasa. Gue yakin lo semua kalau makan di sini pasti servisnya juga oke juga. Silakan dicoba sendiri. Warkop Medan di Jakarta, ada di WR Suparatman, Kampung Utan, Ciputat, Tangsel. Bukanya 24 jam, nggak pernah tutup. Tempatnya luas, bahkan ada di belakang. Kalau kalian suka video, tolong share dan subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu rutin. Hari Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial. Dan jangan lupa follow Instagram dulu di Bungkus Official, karena syarat giveaway 300.000 saldo e-wallet buat 6 orang ada di situ semua. Follow TikTok gue juga @bungkus official. Sama kalau kalian punya rekomendasi kuliner yang menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Yudis. Jangan ingat kalau request khusus DM ke Yudis UTM. Follow juga Instagram Yudis atau Yudis UTM. Tapi kalau Yudis sombong nggak bales, boleh kalian serbu second accountnya Yudis @indosatayam3 123 piece and 2 sweet. Pusing kepala gue kenapa ya? Banyakan telur setengah matang kali ya, telur ayam kampung ya. Wah bahaya kolesterol gue.